Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Taib, kita lanjutkan Fikih Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, masih dalam kitab Thaharah. Kita masih melanjutkan bab sifat wudu yang dibawakan oleh Syekh As-Sa'di di sini. Yaitu sekarang setelah kita bahas niat, lalu membaca bismillah, niat kemudian baca bismillah. Sekarang ini kita membahas mencuci tangan, berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung. Mencuci tangan, berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung. Kitab At-Thaharah bersuci bab sifat wudu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, kemudian mencuci kedua telapak tangan 3 kali, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung dengan 3 kali cidukan tangan. Taib. Kitab At-Thaharah bersuci bab sifat wudu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, kemudian mencuci kedua telapak tangan 3 kali, lalu berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung dengan 3 kali cidukan tangan. Nah, di sini disebutkan tentang masalah mencuci tangan, dan di sini saya belum membahas secara hukum. Nanti Syekh As-Sa'di akan menerangkan mana yang masuk sunnah wudu, mana yang masuk rukun wudu. Karena kalau dalam kitab itu nanti akan terlihat jelas, beliau nanti akan golongkan ini masuk sunnah, ini masuk rukun. Ada yang beliau pakai penomoran dan ada yang tidak pakai penomoran. Itu nanti beliau akan golongkan ini masuk sunnah wudu, ini masuk rukun. Nah, sekarang kita baru bahas secara umum dulu. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali, lalu berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung dengan 3 kali cidukan tangan. Artinya 1 kali cidukan ini nanti digunakan separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Ya, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Ambil nanti 3 kali. Separuh lagi untuk mulut, separuh lagi untuk hidung. Ambil lagi yang ketiga, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Sekarang niat mencuci tangan. Mencuci tangan. Tangan mesti dicuci terlebih dahulu dikarenakan tangan ini yang nantinya digunakan untuk mengumpulkan air dan membasuh bagian yang diperintahkan untuk dibasuh. Nah, lihat, tangan ini kenapa alasannya tangan lebih dahulu? Karena tangan ini nanti yang digunakan untuk membasuh bagian yang lainnya. Ya, untuk menampung air juga. Tangan ini yang digunakan. Sehingga tangan ini harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum masuk pada bagian yang lain. Terus, sehingga tangan mesti dicuci terlebih dahulu. Mencuci tangan ini dihukumi sunnah atau bukan wajib, karena hal ini tidak disebutkan dalam ayat wudu surat Al-Maidah ayat ke-6. Walaupun Nabi SAW terus mencuci kedua telapak tangan beliau setiap kali berwudu. nah lihat, kalau secara hukum mencuci tangan di sini tidak sampai wajib. Nanti kalau kita mau melihat termasuk Syekh As-Sa'di di sini dan juga dalam mazhab Syafi'i itu hampir sama. Rukunnya nanti mulai dari membasuh wajah. Rukunnya nanti disebutkan mulai dari membasuh wajah. Adapun untuk mencuci tangan di sini dikatakan tidak sampai masuk wajib atau tidak digolongkan dalam rukun, dikarenakan surat Al-Maidah ayat 6 yang membicarakan tentang wudu itu tidak menyebutkannya. Nah, sekarang kita lihat ada perkataan dari Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan bahwa mencuci tangan selain keadaan bangun dari tidur tidaklah wajib. Tentang tidak wajibnya tadi, tidaklah ada perbedaan di antara para ulama sepengetahuan Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah mengatakan mencuci tangan selain keadaan bangun dari tidur tidaklah wajib. Kita tidak bahas yang bangun dari tidur, nanti ada pembahasan sendiri. Selain itu, tidaklah wajib untuk mencuci tangan.
kata beliau, saya tidak mengetahui adanya khilaf, perbedaan pendapat dalam masalah ini. Terus Imam Ibnu Qudamah lagi. Lalu Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan pula bahwa mencuci tangan ketika bangun tidur ada perbedaan pendapat mengenai hukumnya. Nah, sekarang yang pembahasannya, gimana kalau kita baru bangun tidur, terutama di sini tidur malam. Kenapa pembahasannya tidur malam? Tekstual hadis menyatakan demikian. Yang kedua, tidur malam itu biasanya lebih panjang. Ya, tidur malam itu biasanya lebih panjang. Terus Imam Ahmad menyatakan hukumnya wajib. Sebagaimana pula hal ini menjadi pendapat Abu Bakar, mazhab Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan Hasan Al-Basri. Alasannya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka janganlah ia mencelupkan tangannya di dalam bejana sampai ia mencucinya 3 kali terlebih dahulu, karena ia tidak tahu di manakah tangannya bermalam. nah, lihat, idza staiqadha ahadukum min naumihi falyakmis yadahu fil inai hatta yaksilaha salatan fa innahu la yadri aina batat yadu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan dia celupkan tangannya fil ina. Jangan dia celupkan tangannya dalam wadah. Ada ember misalnya di situ, jangan langsung dicelupkan di situ. Sampai ia cuci atau basuh 3 kali. Berarti ada keran atau kita pakai jiduan misalnya, ambil itu kemudian tangan ini kita siram. Sampai cuci 3 kali. Alasannya Nabi SAW sini berikan illah. Berikan alasan, fa innahu la yadri aina batat yadu, karena dia tidak tahu tadi malam tangannya itu jalan-jalan kemana. Perlu dijawab enggak? Ia tidak tahu tangannya tadi malam jalan-jalan kemana. Perlu jawab enggak? Enggak perlu dijawab. Sudah paham sendiri kan? Nah, soalnya tentang hadis ini ada seorang yang ingin menentang hadis, dia malah jawab, saya tahu tadi malam tangan saya itu jalan-jalan kemana. Namun ini para ulama sebut cerita ini ketika membahas orang yang mengejek hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ceritanya setelah dia mengejek seperti itu, pagi hari ketika dia bangun tidur, tangannya ini satu sampai pergelangan tangan ini masuk dalam dubur, nggak keluar-keluar. Karena apa? Mengejek ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada pelajaran di sini. Sebagian ulama sampai buat hadis semacam ini dalam judul bab. Mereka katakan inilah siksaan yang disegerakan di dunia. Inilah siksaan yang disegerakan di dunia bagi orang-orang yang mengolok-olok ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus perintah itu menunjukkan wajib, sedangkan larangan menunjukkan haram. Nah, itu tadi pembahasan dalam mazhab Imam Ahmad. Di sini ada perintah, maka perintahnya dikatakan wajib. Ada larangan, maka larangannya itu adalah larangan haram. Jadi haram untuk mencelupkan langsung. Berarti disuruh siram dulu tangannya tadi 3 kali, berarti ini perintahnya wajib. Menurut Imam Ahmad seperti itu. Namun ada pendapat yang lain. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa mencuci tangan saat itu tidaklah wajib, karena perintah dalam ayat wudu, yakni surat Al-Maidah ayat ke-6, tidak dimulai dari membasuh tangan. Nah, tidak memulai dari membasuh tangan, sehingga tidak wajib untuk mencuci tangan tadi meskipun untuk bangun tidur. Berarti hukumnya bangun tidur untuk mencuci tangan, hukumnya tetap anjuran saja. Ya, terus padahal menurut tafsiran dari Zaid bin Aslam, maksud dari idza qumtum ilas shalah, yaitu surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang yang beriman jika kamu itu hendak sholat. Dan di sini pakai kata kum. Kum itu artinya berdiri. Lanjut. Adalah jika akan bangun malam, maka basuhlah wajah dan seterusnya. Nah, ketika engkau bangun malam, karena ada kata idza qumtum. Apa maksud qumtum di sini? Ketika engkau bangun malam. Ya. Dan ketika engkau bangun malam langsung disuruh basuh muka. Tangan tidak disebutkan dalam ayat itu, tangan tidak disebut. Oh, berarti tangan di sini tidak wajib. Terus tidak mulai dari mencuci tangan. Pendapat yang menyatakan tidak wajibnya ini dinyatakan oleh Atha, Imam Malik, Al-Auza'i, Imam Syafi'i, Ishaq, Ashabur Ra'yi yakni Abu Hanifah dan murid-muridnya, dan Ibnul Munzir. Nah, kalau para ulama sebut Ashabur Ra'yi itu orang yang mengandalkan logika karena dulu mungkin pendalilan dari sisi hadis itu kurang.
Karena riwayat hadis kurang sampai pada Abu Hanifah, sehingga mereka lebih dominan itu memakai kias-kias. Kias-kias itu analogi-analogi, penyamaan-penyamaan. Ya, maka mereka disebut ashabur ra'i. Dan juga ini pendapat dari Ibnu Munzir. Nah, ini semua nukilan dari Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Ada pembahasan lagi, tangan apa yang dicuci? Yang dimaksudkan tangan itu cuma sampai sini. Kalau kita bahas mencuci tangan tadi, cuma sampai pergelangan tangan. Saya tidak sebutkan dalam buletin ini, namun dalam tulisan di website saya sebutkan lengkap. Yaitu pergelangan tangan, sampai pergelangan tangan, kata Imam Ibnu Qudamah. Apa alasannya? Karena kata yad, kalau dimutlakkan dengan yad, tidak dikatakan sampai apa, maka yang dimaksudkan telapak tangan. Dan telapak tangan sini sampai pergelangan. Sama seperti ayat yang membicarakan tentang hukum potong tangan, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri yang laki-laki maupun perempuan, potonglah kedua tangannya. Apa yang dimaksudkan tangannya di sini? Tangannya di sini itu adalah sampai pergelangan, bukan sampai di sini. Sehingga kalau yad disebut yad di sini, maka ayat yang menjelaskan tentang tayamum, ya, ayat yang menjelaskan tentang tayamum, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min aydiyakum, dalam ayat tayamum juga cuma sampai pergelangan tangan saja yang diusap, tidak sampai ke siku. Penjelasannya sama. Karena kalau yad dimutlakkan yad, tangan kalau kita katakan tangan, maka yang dimaksudkan cuma sampai pergelangan tangan. Maka kalau ada yang bertanya, tayamum itu sampai mana? Apakah perlu sampai siku? Jawabannya tidak, cukup sampai pergelangan tangan saja. Ini makna tekstual dari ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan yang terakhir tentang berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung. Monggo dibaca. Berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung. Dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau ingin berwudu, maka berkumur-kumurlah atau madmadhah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 144. Nah, di situ dikatakan iza tawadda'ta famadmid. Jika engkau ingin berwudu, maka kumur-kumurlah. Ya, terus hadis berikutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah ia menghirup air ke lubang hidungnya atau istinsyak, lalu ia keluarkan atau istinthar. Baik. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, idza tawaddaa ahadukum falyastanshik bi mankhiraihi minal ma' tsumma liyantasir. Jika salah seorang di antara kalian itu berwudu, maka hendaklah dia melakukan istinsyak, hirup air ke hidung. Ya, hirup air ke lubang hidung. Kalau bi mankhiraihi itu maknanya sampai lubang hidung yang bagian dalam. Ya, pangkal dalam sini. Berarti dihirup, benar-benar dihirup, artinya serius ketika menghirup. Lalu summa liyantasir. Kemudian lakukanlah istinsar, keluarkan. Kalau tadi lakukan istinsyak, masukkan. Kalau dalam praktek kata Ibnul Qayyim, Nabi SAW praktekkan masukkannya dengan tangan kanan, hirup. Jadi separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Terus keluarkannya dengan tangan kiri. Ya, perinciannya semacam itu. Jadi masukkan dengan tangan kanan, separuh dari mulut tadi masukkan dengan tangan kanan dalam hidung, keluarkannya dengan tangan kiri. Terus yang disunahkan adalah mubalaghah dalam istinsyak, serius dalam memasukkan air dalam hidung. Dalam hadis diperintahkan seriuslah dalam memasukkan air dalam hidung atau istinsyak, kecuali dalam keadaan berpuasa. Wa balik fil istinsyak illa an takuna shaiman, dan seriuslah dalam masukkan air dalam hidung, yaitu melakukan istinsyak kecuali dalam keadaan berpuasa. Terus memasukkan air dalam hidung ketika bangun dari tidur lebih ditekankan. Nah, kalau bangun dari tidur sama seperti cuci tangan tadi, lebih ditekankan lagi untuk menghirup air ke hidung. Sebabnya apa? Lihat hadis berikut. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya
maka hendaklah berwudu lalu beristinthar atau mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali karena setan bermalam di batang hidungnya. Karena setan bermalam di batang hidungnya. Itulah anjuran kita masukkan air dalam hidung, istinsyak, kemudian keluarkan lagi. Dan di sini dikatakan 3 kali. Terus cara berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian ia berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung melalui 1 telapak tangan dan hal demikian dilakukan sebanyak 3 kali. Berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung berarti ini 1 kali jalan. Separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Dan ini diulang sampai 3 kali. Kesimpulannya ada beberapa poin tentang masalah kumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung dari Ibnu Qayyim di sini dalam kitabnya Zadul Ma'ad. 1, ketika Nabi SAW berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung, kadang dengan 1 ciduan. Jadi 1 cawuan seperti ini, masukannya 1, pakainya 1 saja. Separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Kadang dengan 2 ciduan, kadang dengan 3. Yang kedua, Nabi SAW biasa menyambungkan antara berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung, tidak dipisah. Adapun hadis yang mengatakan dipisah, kata Ibnu Qayyim, dhaif. Adapun ada hadis yang menyatakan disambung antara masukkan air dalam mulut dan hidung itu disambung, ini lebih tegas. Namun ada yang menyatakan dipisah, entah hadisnya itu dhaif atau hadisnya tidak tegas. Maka perlu pahami ada dalil yang kita harus pahami, ini dimaknakan tegas baru bisa kita pakai. Saya contohkan dalam masalah pemahaman dalil. Nah, ini kita harus pahami ketegasan dari Nabi SAW ketika menjelaskan sesuatu. Contoh ketika Nabi SAW menjelaskan tentang khomer. Ya, ingat ini istilah Nabi SAW untuk khomer. Nabi SAW nggak singgung alkohol di sini. Namun Nabi SAW singgung khomer. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang muskir, memabukkan, itu termasuk khamar, dan segala sesuatu yang muskirin tadi, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin, segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Maka lihat istilah Nabi SAW untuk mendefinisikan khamar itu dengan sesuatu yang memabukkan. Nabi SAW nggak bahas alkohol di sini. Ya, karena kalau cuma spesifik cuma bahas alkohol saja, ya cuma bahas alkohol saja, maka semua alkohol nanti kena. Padahal nggak semua alkohol memabukkan, betul nggak? Nggak semua alkohol memabukkan, betul atau tidak? Kalau kita bicara minuman beralkohol, iya. Namun kalau bicara alkohol secara umum itu tidak memabukkan, betul nggak ini? Kalau bilang nggak betul ini berarti IPA dulu nggak beres. Soalnya kalau saya ngomong di depan mahasiswa terus nggak paham ini berarti dulu itu ngantuk-ngantuan ketika belajar kimia ini. Ya, ini pelajaran kimia dulu. Kalau ini nggak paham terus banyak protes tentang alkohol ini kalau saya bahas, oh berarti dulu itu masalah kimia itu berarti nggak paham itu. Ya, entah nggak masuk kelas atau bolos atau gimana nggak tahu. Ya, alkohol lihat baik-baik. Di sini tidak disebutkan oleh Nabi. Nabi sebutkan tadi apa? Muskir. Sifatnya memabukkan. Karena alkohol itu ada yang memabukkan, ada yang tidak memabukkan, ada yang buat mati. Alkohol antiseptik yang 70% itu memabukkan atau mematikan? Sepakat ini? Ada khilaf di sini? Hah? Ada yang berani bilang khilaf? Itu ada khilaf ulama. Ya silakan yang bilang khilaf, coba aja sendiri. Ya, sepakat ini ya? Alkohol 70% tadi. Contoh lagi, parfum beralkohol. Mabuk. Ciri-ciri parfum beralkohol itu yang dipakai semprot-semprot itu loh tadi. Ya. Itu ada alkoholnya. Ya, sekarang coba, itu memabukkan atau bagaimana itu masalahnya? Mabuk atau mati? Kita bahas minum ini loh ini. Mabuk atau mati? Nah, jadi tepat atau tidak kalau seorang itu bahas parfum beralkohol terus bahas merujuk kepada khamar, tepat atau tidak? Enggak tepat, enggak paham masalah atau istilah yang benar dalam ilmu ini. Sehingga pendekatan hukum itu mesti tahu realita pembahasan istilahnya itu untuk apa. Ya, istilahnya ini untuk apa dulu dibahas.
Jadi kita nggak sekedar itu baca hadis saja, nggak. Dalilnya tegas nggak ini bilang ini? Mana sebut alkohol di sini? Nggak ada. Cuma disebut apa tadi? Muskir. Jadi dari istilah ini saja sudah bisa bahas berbagai macam hukum. Berarti kesimpulannya pakai parfum beralkohol boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau ada yang masih debat masalah ini lagi, saya suruh ulang nanti pelajaran SMA itu. Ya. Kalau masih protes masalah ini terus permasalahkan parfum beralkohol, dia nggak paham istilah. Alkohol mana Nabi SAW permasalahkan? Nabi SAW itu permasalahkan muskir. Muskirnya yang dikatakan khamar, bukan alkoholnya yang dikatakan khamar. Kalau disilakan dengan alkohol baru jadi masalah. Wah, kita nggak, alkohol sudah nggak bisa dipakai mana-mana lagi, sampai alkohol antiseptik sudah. Dunia kesehatan mati. Ini diantara alasan Syekh Muhammad Rashid Ridha ya membahas masalah alkohol ketika para ulama itu nolak alkohol. Beliau katakan, andai alkohol itu ditolak dengan alasan semacam itu, dunia kesehatan mati. Islam nggak ada lagi pakai istilah-istilah seperti ini. Ya. Sehingga nggak masalah kalau suntik itu dibersihkan dengan alkohol, itu nggak masalah. Parfum itu pakai pelarut, itu dari alkohol. Ini bukan alkohol yang diambil dari khamar. Ini ada bir dimasukkan dalam parfum. Nggak pernah kayak gitu ceritanya. Tuh saya gambarkan kayak gitu loh. Nggak ada. Percuma ambil kayak begitu. Biayanya lebih mahal. Solvent masa cari dari alkohol dari minuman keras? Logikanya dari mana coba? Masa ambil dari bir itu masukkan dalam ini? Logikanya nggak masuk. Biaya untuk ambil itu pun mahal, itu produksi itu mahal. Solvent itu murah aja. Ini lebih biaya produksi ini juga loh. Kan kalau kuliah saya katakan kuliah baik-baik. Jangan ngantuk-ngantuk, jangan banyak remedi gitu. Banyak ini nanti. Kalau kuliah nggak beres jadi kayak gitu. Pahamin dalil jadi paham ini. Oh ini kayak gini, ini tegas ini seperti ini. Sudah pahami seperti itu. Nabi katakan bersambung. Berarti sambungkan. Jangan dipisah. Gampang itu, pahami secara tegas. Oh dalil tegasnya kayak gini. Kita nggak bisa berarti. Terus juga dalam memahami berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung. Yang terakhir Nabi SAW biasa menggunakan tangan kanan tadi yang saya sebut. Masukkan air itu dengan tangan kanan ketika masukkan dalam hidung, menghirupnya tadi. Keluarkan dengan tangan kiri. Istinsyaq, masukkan air dalam hidung dengan tangan kanan, mengeluarkannya dengan tangan kiri. Istinsarnya dengan tangan kiri. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas. Monggo jika ada pertanyaan. Ya. Nah, doa pada hadis 1423 boleh digabungkan dengan hadis? Boleh sekali. Nah, sekarang ada kuis kalau begitu. Ada yang hafal doa hadis 1422? Hafal? 1 2 3. Ya, mana? Coba. Jadi mana? Ya hafal, kalau enggak ini enggak buka kepean ya, enggak buka nyontekan ya. Ya. Itu 1422 gitu. Allahumma inni ala zikrika. Bukan kan? Allahumma inni a'udzubika. Apa kemarin? Minal jubuni ya kan? Itu 1421. Aduh, saya salah kasih soal berarti ini. Iya gampang. Ya. Allahumma al-a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 1. Terus ada lagi? Ini gampang sekali doanya ini. 1421 kalau gitu. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Ada apa? Ya. Wa a'udzubika min azabil qabri. Terus ya. Ya, jenengan ya. Allahumma inni a'udzubika an uradda
Iya, terus infinitid dunya. A'udzubika min fitnatil qabri atau azabil qabri? Iya, min fitnatil qabri. Ya. Terus ya. Saya. Ada lagi? Yang sepuh ada? Yang lainnya ada? Yang dua tadi sudah hafal ya? Nggak usah jadi kuis. Nah sekarang kita jawab pertanyaan dulu. Mau bertanya, jika bekerja di bank itu haram karena riba, karena orang muslim semua keluar dari bank, apa bank tidak dikuasai oleh kaum kafir? Dan ketika perekonomian dikuasai oleh kaum kafir, bakal menyusahkan kaum muslimin. Justru nanti ketika semua keluar dari bank, semua nanti beralih memanfaatkan uang itu untuk diputar untuk bisnis atau usaha, bukan memanfaatkan nilainya untuk disimpan dalam utang piutang, bukan seperti itu. Kalau semua sadar, maka uang itu tidak dijadikan ambil untungnya itu dari simpan pinjam, bukan lagi seperti itu. Jadi itu bukan jadi alasan saya tetap di bank saja kalau gitu, nggak usah keluar, nggak benar. Itu nggak akan menyelesaikan masalah. Kalau semuanya itu keluar dan semuanya sadar, semua akan beralih nanti ke cara atau memperlakukan uang dengan benar. Sekarang apa-apa ini di samping bank itu nanti akan menguasai perekonomian dunia. Sekarang akan dikuasai juga oleh ojek online, juga oleh sekarang kan masuk pintu tol juga pakai kartu kan. Ya, akhirnya semua uang itu kita tidak punya wujud realnya. Semua tersimpan di situ, dimanfaatkan itu terus disimpan uang tadi numpuk di situ. Ketika uang itu numpuk, ya, akhirnya ada beberapa transaksi juga yang nanti jadi masalah riba juga di situ. Ini bukan hanya pada bank saja, nanti pada kasus yang lainnya lagi seperti itu pula. Nah ini butuh pembahasan detail. Namun kalau ditanyakan tentang masalah bank, yang jelas saran saya tidak bekerja di situ. Wallahu a'lam. Bisa pelajari dari buku saya Taubat dari Utang Riba. Mudah-mudahan baca buku itu dan segera keluar dari riba. Ustaz, apakah tape hasil fermentasi dan alkoholnya boleh dikonsumsi tapi memabukkan atau tidak? Kalau iya, difermentasi, didiamkan lama, bisa memang dari fermentasi itu bisa memabukkan, iya. Namun kalau tidak sampai ada faktor tertentu yang nanti mengubah bentuk fisiknya nanti jadi memabukkan, maka tidak ada masalah. Kembali ke hukum asalnya boleh. Belum menyelesaikan salawat Nabi pada tahiyat akhir, namun imam sudah salam, dilanjutkan atau cukup apa adanya mengikuti mengingat itu rukun. Yang jelas rukunnya itu sampai di bacaan salawat, kemudian salawat pada keluarga Nabi. Ya, salawat pada keluarga Nabi. Kalau dapat sampai situ berarti sudah dapat rukun. Ini tadi aturan dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Baca salawatnya yang dikatakan wajib itu salawat sampai keluarga Nabi. Kalau dia dapat sampai situ berarti dia dapati rukun. Penjelasan lengkapnya sebenarnya saya bahas di kitab Safinatun Najah, kajiannya di Karangbendo di Masjid Al-Ikhlas setiap hari Selasa. Itu pembahasan sholat secara rinci dalam mazhab Syafi'i. Lebih abdul mana Ustaz sebenarnya antara membaca Al-Fatihah ketika imam jahar, ketika imam itu jahar surat ketika imam jahar surat setelah amin, ataukah kita diam tidak membaca Al-Fatihah sama sekali? Kalau menurut Ibnu Taimiyah rinciannya, kalau kita mendengar imam membaca Al-Fatihah, maka bacaan imam sudah menjadi bacaan untuk makmum. Namun kalau tidak mendengar imam itu membaca Al-Fatihah, maka makmum tetap membaca Al-Fatihah. Ini kesimpulan yang paling bagus, mengkompromikan dalil-dalil yang macam-macam. Apakah goresan tinta pulpen di tangan bisa menghalangi wudhu? Contoh kasusnya tadi, zuhur saya baru sadar tadi punya kena goresan tadi. Saya memutuskan untuk tidak mengulanginya karena mengikuti pendapat salah satu ustadz sampai isya ini. Bagaimana hujannya ustadz dan bagaimana kasus
lain dengan Tipex. Kalau Tipex itu nutupi kulit. Kalau cat itu nutupi kulit. Kalau tinta tidak sampai nutupi seperti itu. Ya, berusaha saja hilangkan. Kalau tidak bisa dihilangkan sampai total, maka boleh pakai untuk sholat. Hukum sendawa saat sholat, karena jika tidak dikeluarkan perut tidak nyaman. Boleh nggak bersendawa ketika sholat? Boleh. Yang penting mulutnya ditahan saja, biar tidak mengganggu kanan kiri. Bacaan tasyahud awal itu batasannya sampai sholat atau syahadat. Bagusnya kalau dalam mazhab Syafi'i baca sampai sholawat. Walaupun sholawatnya tidak lengkap, cuma sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Namun kalau baca lengkap lebih bagus. Ini masuk dalam mazhab Syafi'i, masuk dalam istilah sunnah ab'ad. Ya, jadi baca tetap sampai situ. Apakah boleh ketika akhir sholat setelah baca tahiyat akhir membaca doa lebih dari satu doa, misalnya doa beliau dari 4 hal tadi, lalu doa hadis 1422 minggu lalu, boleh seperti itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Lalu baca doa yang kemarin, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tambah lagi Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan seterusnya. Doa yang lainnya juga demikian. Asalkan kalau dalam mazhab Syafi'i, bagi yang bisa baca tulisan Arab, tetap dia baca yang tulisan Arab. Tidak boleh baca terjemahan, tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Dalam mazhab Syafi'i, kalau ada yang bisa baca dia bisa baca bahasa Arab, namun dia baca terjemahan, sholatnya batal. Juga kalau ada yang bisa baca bahasa Arab tadi, dia baca doanya dalam sholat. Kita ingat, ini bahas dalam sholat, saya tidak bahas di luar sholat. Di luar sholat bebas. Dalam sholat dia baca dengan doa selain bahasa Arab, sholatnya juga batal. Rinciannya disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Ya. Jadi ini lebih tegas dalam hal ini, pembagiannya, rinciannya lebih bagus dalam masalah ini. Jadi saran saya untuk sholat, tadi yang penting sholatnya, doanya tadi dengan bahasa Arab. Berkaitan tentang duduk akhir sholat seperti sholat subuh, rawatib, dan sholat yang satu tahiyat, apakah kita perlu mengamalkan pendapat mazhab Syafi'i dan pendapat mengamalkan mazhab Hambali, atau harus memilih salah satu? Harus memilih salah satu, karena ini pendapat yang tidak bisa kita milih dua-duanya. Ada yang tepat di sini, ada yang tidak tepat. Mana yang dipilih? Mana pendapat yang lebih menenteramkan sesuai dengan dalil? Ya, saya membahas ini sudah lama sekali dalam website, dan banyak yang kritik juga karena saya sedikit-sedikit menyelisih yang sudah berlaku. Karena anak-anak ngaji kan berlakunya kalau sholat subuh kakinya nggak keluar. Ya, saya mau keluar, kenapa? Emangnya masalah? Ya, ini dalilnya ini. Di riwayat An-Nasai ada lafaz seperti ini. Karena Nabi SAW iza kana fi raqataini allataini tanqadi fihi mas-shalah akhara rijlahul yusra wa qada ala shikhi mutawarrikan summa sallama. Ini satu dalil saja, masih banyak dalil yang lainnya. Jika Nabi SAW duduk pada sholat 2 rakaat yang diakhiri dengan salam. Ingat ya, ini pembicaraan 2 rakaat diakhiri dengan salam. Beliau mengeluarkan kaki kirinya dan beliau tawaruk di sisi kiri. Ini nggak mungkin ditakwil yang hadis ini. Beliau duduk di sisi kiri, kaki kirinya dikeluarkan. Bicarakan tentang sholat apa tadi? 2 rakaat. Yang di situ ada salam. Bukan membicarakan tentang duduk tahiyat awal, bukan. Ini membicarakan tahiyat akhir 2 rakaat. Dalil ini tidak bisa dibantah. Ya, dalil ini tidak bisa dibantah. Kalau tentram dengan pendapat ini, maka pendapat mazhab Syafi'i ini lebih bagus. Jadi sebenarnya jenengan dulu sudah pegang mazhab Syafi'i, itu sudah bagus pendapatnya dan lebih masuk kaidahnya dalam logika, mudah nangkap. Tadi kaidahnya apa? Setiap duduk tahiyat akhir, duduknya tawarruk. Selain tahiyat akhir semuanya iftirash. Kalau menyelisih ustadz lainnya, saya tidak pandang ustadz yang lainnya. Imam Syafi'i lebih utama daripada ustadz yang lainnya di sini. Ya, saya nggak pandang yang lainnya. Imam Syafi'i lebih utama dan dalilnya seperti itu.
Apakah standar atau kadar kekhusyuan sholat kita bisa digunakan dalam menentukan kadar dosa kita? Artinya orang yang sholatnya khusyuk berarti dosanya sedikit. Kalau orang yang nggak bisa khusyuk berarti dia banyak dosa. Bisa jadi karena kurang khusyuk itu dikarenakan maksud yang diperbuat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah katakan, akan tapi ingatlah karena dosa yang dia perbuat hatinya itu menjadi tertutup dengan dengan noda-noda hitam. Keadaan hati itu para ulama itu jelaskan, hati itu ibaratnya kaca yang bersih. Ketika orang itu berbuat maksiat, maka noda hitam itu masuk. Artinya ada nokta hitam itu nempel di situ. Maksiat lagi, nempel lagi, hitam lagi, numpuk, lama-lama hati bisa mati. Maka kalau hatinya itu penuh dengan noda hitam tadi, sulit untuk ibadah dengan khusyuk. Sulit juga untuk berdoa dan doanya itu mudah diijabahi. Maka butuh untuk belajar, terutama mempelajari akidah, membersihkan amalan dari amalan yang tidak ada tuntunan, juga bersihkan diri dari dosa-dosa semacam itu. Biar hatinya bersih, sehingga untuk perkara ibadah pun makin lebih khusyuk. Apakah ketika kita ingin melamar wanita, di atas sholat ini sekarang melamar wanita. Ketika kita ingin melamar wanita, namun dia menolaknya, namun kita tanggapi dengan hadis, barang siapa yang menolak laki aduh, jomblo galau terus di sini. Gak boleh pakai dalil ini, kalau tolak ya terserah dia. Fatimah binti Qais, ya. Ini janda kembang. Saya nggak bicara yang gadis-gadis ini. Janda kembang coba. Laki-laki yang datang ini 3 langsung. Ketika masa iddahnya sudah selesai, 3 ngantri. Laki-laki 3 ngantri. 2 ditolak, 1 diterima. Yang ditolak namanya masalah kalau dia tolak. Yang ditolak Muawiyah dan Abu Jaham. Apakah ini pakai dalil seperti itu? Muawiyah ditolak terus pakai dalil itu? Nggak ada pakai dalil. Sudah cari yang lain lagi. Ya, perempuan banyak, laki-laki cengeng kayak begini. Harga diri. Mentalnya itu seperti mentalnya Mughis dan Bariro. Tahu Mughis dan Bariro ceritanya? Ya, Mughis dan Bariro itu pernah putus. Putusnya apa? Ketika Bariro itu merdeka, Aisyah itu bebaskan dia, maka Bariro itu punya pilihan. Kalau dia sudah merdeka, karena dulu itu budak, saya mau lanjut dengan suami saya yang dulu ataukah tidak? Coba lihat apa kata Bariro. Saya dengan suami saya yaitu Mughis, kita berakhir saja. Apa yang terjadi dengan Mughis ketika itu? Setiap kali bertemu dengan Bariro di kota Madinah, dia nangis merengek-rengek di belakang. Bariro, kenapa kamu putuskan saya? Laki-laki cengeng. Kenapa nggak cari yang lain? Masa mentalnya kayak laki-laki kayak Mughis seperti ini? Cari yang lain seperti itu. Gak usah pakai dalil. Ya sudah, itu memang tidak ditakdirkan, cari yang lain. Mengenai Dajjal, apakah Ibnu Sayyad itu Dajjal atau hanya orang yang hanya mirip dengan Dajjal saja? Hanya orang yang mirip dengan Dajjal. Dajjal nanti wujudnya nyata, muncul di akhir zaman, matanya itu buta sebelah, tulisan di jidatnya atau tengah-tengahnya itu nanti kafir, dan buat fitnah yang banyak di muka bumi. Ceritanya panjang di pembahasan akidah. Batas isbal untuk baju laki-laki sampai mana? Yang penting tidak lebih dari pergelangan tangan. Namun kalau kita bahas tentang baju, berarti kemeja sini ya. Ini hukumnya tidak seperti sekeras isbal pada celana. Ya. Karena masalah celana ini nanti memperhatikan manfaatnya. Kenapa itu tidak isbal? Nabi SAW katakan, biar lebih bertakwa. 1. Kemudian yang kedua, biar lebih bersih. 2. Kemudian yang ketiga, biar lebih awet. Tadi lebih bertakwa, Nabi katakan tidak isbal itu atqa, lebih bertakwa. Kemudian yang kedua tadi lebih bersih, anqa. Nabi SAW katakan anqa, lebih bersih. Karena kalau dia seret tanah terus, pakainya cepat kotor. Yang ketiga dikatakan lebih awet tadi, abqa. Ya, manfaatnya ada 3 ini. Ya, sedangkan kalau untuk baju bagusnya tidak lebih dari pergelangan tangan. Jadi cuma sini batasannya aja. Namun kalau lebih makruh hukumnya. Tidak sampai haram seperti isbal dengan celana. Istri ada di asrama dan pulangnya 1 minggu 1 kali. Dan terkadang pas pula sedang haid. Bagaimana yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya sudah, gimana lagi? Terus gimana, istrinya cuma 1 kan? Gimana lagi? Istrinya cuma 1, bilang seperti itu. Terus
Oh, tadi pertanyaan awalnya gini, ini ada cerita awal. Pada saat bekerja terkadang ada mahasiswi yang afwan parasnya cantik, lalu terlihat dan dalam hati terucap, Masya Allah cantiknya. Sedangkan apabila tergoda, harus segera pulang dan bertemu istri. Wah, istri saya di asrama, pas pulang lagi haid. Ya resikomu. Gimana lagi saya mau ngatur? Dia gak bareng-bareng istri, dia di asrama. Resikonya itu kalau beda dengan istri gak satu tempat, ya kayak gitu resikonya. Ya, sabar-sabar dulu lah. Bolehkah saya mengikuti kejuaraan tenis yang mewajibkan calon pesertanya membayar uang pendaftaran? Kaidahnya begini, judi itu ketika ada yang satu pihak untung besar, yang pihak yang lainnya buntung besar. Artinya tidak semua itu dapat rata keuntungannya. Ini terjadi ketika ada perlombaan, misalnya tadi tenis, ada sepeda gembira, ada lomba lari, kemudian semuanya itu setor uang pendaftaran. Hadiahnya diambil dari uang pendaftaran tadi. Semua dapat hadiah enggak? Tidak. Semua enggak dapat hadiah kan? Maka ada yang dapat untung besar, ada yang dapat buntung besar. Nah, itulah kaidah dalam masalah judi. Dari tenisnya tadi apa? Tenis sambil judi. Sepeda gembira yang jadinya apa? Sepeda gembira sambil judi. Itulah judi di zaman modern. Mendingan dulu. Kalau dulu judi orang paham, pasang kartu ada taruhan uang di situ, itu sudah jelas judi. Sekarang lebih dikembangkan lagi. Inovasinya banyak untuk masalah judi. Ada yang bilang minum khamar di sebagian tempat, misal Rusia yang cuacanya dingin, boleh agar hangat. Bagaimana sebenarnya Ustadz? Haram. Mau pakai alasan hangat tidak bisa. Kalau sudah dikatakan dalam Al-Quran itu haram, hadis tadi mengatakan haram. Mau pakai alasan untuk menghangatkan tubuh tidak bisa. Pakai solusi yang lainnya. Bagaimana hukum makan makanan yang bila dikonsumsi berlebihan maka memabukkan, namun bila sekadarnya saja maka tidak mabuk. Misal brem dan lain-lain. Bagaimana hukumnya brem kalau dimakan berlebih mabuk? Hah? Enak bukan mabuk kan? Durian juga mungkin seperti itu ya. Ya, bukan istilah mabuk itu satu. Dalam mabuk itu istilahnya satu, hilang kesadaran. Dua, istilah orang-orang yang mabuk itu namanya fly. Dia seakan-akan berada di surga. Wah, nikmat sekali. Ada yang makan durian kayak begitu? Gak ada kan? Pertanyaan gak lengkap. Hukum minuman yang bertuliskan alkohol 0% memabukkan atau tidak? Mabuk nggak ketika diminum? Mabuk atau tidak? Kalau tidak mabuk tidak. Kaidahnya satu lagi kaidah selain tadi. Kaidah dalam khamar, kalau minum banyak memabukkan, minum satu tetes pun haram. Karena kita jangan pakai standar kalau sedikit, wah nggak masalah bir ini satu tetes nggak masalah, kok saya nggak mabuk. Bukan itu. Kalau orang minum banyak, ya minum banyak itu mabuk, ya maka minum satu tetes juga tetap haram. Tambahkan kaidah ini. Cara berkumur dan istinsak dilakukan oleh Nabi SAW dengan satu tangan kanan. Jika saya melakukannya dengan dua tangan kanan, apakah menyelisih sunnah Nabi SAW? Karena kalau satu tangan belum sampai istinsak sudah habis. Separuh untuk mulut, separuh untuk hidung seperti ini cukup ini. Ya, dibanding dengan dua ini. Dibanding dengan dua telapak tangan, satu telapak tangan saja sudah cukup. Ya, itu sesuai dengan petunjuk Nabi. Menyelisih ini menyelisih petunjuk Nabi SAW. Kalau sedang pilek, bagaimana harus beristinsyak? Kalau punya penyakit dan punya masalah dan tidak bisa, tidak masalah, tidak sampai serius seperti tadi ketika dalam keadaan puasa. Namun kalau mampu, tetap dihirup sebagaimana diperintahkan tadi dalam hadis. Apakah menyatukan jari tangan dapat membatalkan wudhu? Seperti dalam riwayat ketika berangkat ke masjid berwudhu di rumah dan dilarang menyatukan tangan seperti ini. Tasbih. Ini namanya tasbih, menyatukan jari jemari seperti ini, menyilangkan jari jemari seperti ini. Ini dilarang ketika mulai pergi dari rumah ke masjid sampai nunggu sholat, sampai sholat dilaksanakan. Kalau sudah salam boleh. Ya, kalau sudah salam itu boleh. Apakah ini wudunya batal? Wudunya tidak batal. Cuma larangan saja ketika pergi ke masjid semacam itu. Saya seorang mahasiswa, angkatan tua dengan umur segini. Saya ingin sekali hadir di acara walimahan sebagian tamu undangan. Namun undangan tak kunjung datang. Baru 2 minggu lalu saya tiba-tiba diberi undangan atas walimahan teman saya di kampung. Alhamdulillah, namun saya bingung Ustadz mau menghadirinya atau tidak. Karena dari yang mengundang adalah teman dari lawan jenis saya.
saya minta saran dan pendapat dari Ustadz. Kalau tidak ada masalah apapun dalam acara pernikahannya, walaupun teman perempuan, maka nanti kan bertemunya dengan laki-lakinya. Kalau yang syar'inya seperti itu, maka tidak masalah untuk menghadirinya. Ustaz, jika kita masbuk dan melihat bahwa imam telah duduk untuk rakaat terakhir, duduk tawaruk, mana yang lebih afdol? Ikut imam atau membuat jamaah baru? Kalau ada jamaah baru dan yakin ada yang bareng-bareng telat, bagusnya buat jamaah baru ketika imam sudah salam. Namun kalau tidak ada lagi, ya terpaksa ikut imam tadi. Namun rakaat yang dia dapati bersama imam ketika tahiyat tadi tidak dihitung rakaat. Adakah doa agar terhindar dari sifat munafik? Doa khusus nggak ada. Baca doa-doa seperti agar dikokohkan imannya, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa satu saja yang didapat dari permainan tanpa biaya registrasi apapun? Kalau tidak ada biaya registrasi apapun, pendaftaran apapun tidak ada, terus tidak melalaikan permainan tadi, boleh. Apa yang mengakhiri mandi wajib? Sehingga jika kita kencing, kentut dan semisal saat masih mandi, apa perlu berwudu lagi? Yang jelas kalau mandi wajib, mandi besar, aturannya adalah wudu dulu. Setelah itu kita guyur air kepada kepala, terus setelah itu bagian tubuh yang lainnya. Nah, saat sudah mandi seperti ini, sudah hadas besar itu hilang, maka tidak perlu wudu lagi. Kalau tadi dia katakan kencing kentut, nah ini baiknya ada sebelum dia itu guyur air ke seluruh badan. Ya, jadi dikencing dulu, buang hajat dulu, bersihkan dulu, baru mandi besar. Nanti kalau setelah mandi kok kentut lagi, maka cukup wudu saja, tidak perlu ulangi mandinya kalau mandinya sudah selesai. Mohon dijelaskan mengenai aturan balik badan setelah sholat dan apakah perlu kembali menghadap kiblat saat selesai berzikir untuk berdoa. Kalau meyakini ada berdoa setelah sholat, maka dia boleh menghadap balik lagi. Namun kalau di sini perintah untuk balik ke jamaah ketika imam itu sudah selesai, maka mulai dari baca astagfirullah 3 kali, terus Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dianjurkan imam itu balik ke jamaah. Balik ke jamaah ketika itu. Apakah di sini baliknya balik muter kanan atau kiri, terserah. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad pernah membahas hal ini. Sahabat sampai berselisih pendapat ini. Rasulullah SAW ini muter kanan atau kiri? Sampai jadi perdebatan seperti itu. Yang jelas pendapat yang paling tepat di saat ini yang jelas balik. Dan tadi baliknya ketika baca astagfirullah 3 kali. Setelah itu Allahumma antas salam berakhir, baru baca yang lainnya balik ketika menghadap jamaah. Saya sering sekali sholat berjamaah, saya temui orang yang merapatkan kaki sampai mendesak bahkan nginjak. Saya tarik sampai pada level nempel tadi, terus tetap dikejar sampai mendesak nginjak saya. Kalau sudah demikian saya balik mendesak, bagaimana aturan yang benar? Aturannya tidak menginjak. Nabi SAW itu kalau jelaskan ini dalam hadis dari Anas bin Malik. Ketika sholat rapatnya shaf itu pundak rapat dengan pundak, kaki rapat dengan kaki, bukan kaki injak kaki. Ya, pundak rapat dengan pundak, kaki rapat dengan kaki. Ya, jangan sampai ada celah di situ. Itu aturannya. Saya ini guru TBA. Gimana hukum mengajarkan agama kepada anak dengan nyanyian dan tepuk tangan? Yang jelas tidak pakai lagu-lagu yang populer, ya. Nggak pakai lagi dari grup musik-musik yang terkenal, nyanyian biasa dan tidak pakai alat musik. Kalau tepuk tangan, kalau untuk anak-anak dia dibebaskan tidak sampai beban taklif bagi dirinya. Ya, beda dengan nanti ketika dia itu sudah dewasa. Wallahu alam, masih dibolehkan karena mereka baru sifatnya bermain. Teman-teman guru dan CTPA saya banyak yang akhwat, tapi saya ingin berdakwah untuk anak-anak. Apakah salah jika saya teruskan walaupun harus komunikasi dengan akhwat? Oh, ini berarti Ikhwan yang nanya. Baiknya akhwat ngurus akhwat sendiri, kemudian ikhwan ngurus ikhwan sendiri. Kalau sudah ada pengajar yang berbeda, bagusnya berbeda-beda tadi. Kecuali kalau untuk urusan karena ini mengajar, misalnya tidak ada pengajar yang lain, yang laki-laki terpaksa ngajar yang anak-anak perempuan, tidak ada pengajar yang lain, ini karena keterpaksaan. Apakah sudah terhitung berwudu ketika kita telah mandi wajib, namun mandi wajib yang sekedar membasahi badan saja, tidak berwudu ketika mandi, apakah boleh untuk langsung sholat? Tergantung niatan mandinya tadi. Kalau niatannya mandi pagi, belum. Kalau niatannya mandi wajib, walaupun tidak diawali dengan wudu, karena wudu hukumnya sunnah.
untuk mengawali mandi tadi. Maka ketika dia sudah guyur air ke seluruh badan, maka setelah itu hadas besarnya hilang. Apalagi hadas kecil. Setelah itu tidak mengulangi wudhu lagi, tidak masalah. Seorang anak yang lahir dari hasil zina kedua orang tuanya, maka si anak tidak dinisbatkan kepada ayah biologisnya. Betul. Nabi SAW mengatakan al-waladu lil firash wal akhiru al-hajaru. Anak yang lahir dari hasil zina itu disandarkan kepada pemilik ranjang. Kalau tidak ada pemilik ranjang berarti disandarkan pada ibunya. Wal akhiru al-hajaru. Sedangkan laki-laki yang menzinainya mendapatkan batu saja, alias tidak mendapatkan apa-apa. Pertanyaannya, bagaimana dengan konteks doa dan amalan anak soleh kepada orang tua? Apakah ayah si anak mendapatkan bagian pahala anak tersebut? Kalau tidak dinisbatkan, wallahu alam, tidak nyampe, cuma sekadar anak ini mendoakan seperti mendoakan muslim yang lainnya. Kalau seperti itu, iya. Kalau seorang itu mendapatkan sisa kubur, maka di akhirat pertanda dia mendapatkan tempat yang buruk, dan juga sebaliknya. Iya, ketika seorang itu dapat sisa kubur, maka alam selanjutnya juga demikian adanya. Dia akan sulit. Dan ketika orang itu di dalam kubur, ditampakkan neraka nanti. Kalau dia itu calon neraka, ditampakkan neraka nanti akan dia masuki. Sama juga dengan orang soleh yang nanti di dalam kubur, ditampakkan surga baginya. Ya, ini loh nanti yang besok kamu akan masuki. Bagaimana jika sholat berjamaah, imam kekurangan 1 rakaat, kemudian setelah selesai tidak melakukan sujud sahwi? Bagaimana sebagai makmum? Apakah sujud sahwi sendiri atau menambah 1 rakaat lagi? Harusnya imam yang mimpin ini, karena imam yang mimpin sholat. Maka imam harus diberitahu tadi, kalau kurang habis sholat diberitahu, Pak tadi itu kurang 1 rakaat, ini masih 3 rakaat, harusnya isya itu 4 rakaat. Nah kalau imam itu tidak mau, nah ini baru keputusan jamaah untuk nambah sendiri. Namun kalau imam itu turutin, maka nanti tambah 1 rakaatnya bareng imam, sujud sahwinya juga bareng imam. Terkait duduk istirahat tadi, perpindahan rakaat pertama ke rakaat kedua atau ketiga keempat, apakah dari setiap imam mazhab menganjurkannya? Tidak semua imam mazhab menganjurkannya. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu menyatakan duduk istirahat ini untuk orang sepuh saja. Namun yang tepat kata Imam Nawawi, berlaku untuk siapapun. Ya, dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Berarti berlaku untuk yang sepuh, untuk yang muda juga berlaku duduk istirahat. Sampai Imam Nawawi itu katakan, gimana kalau gara-gara kita itu duduk istirahat akhirnya telat dari imam? Imam Nawawi katakan telatnya tidak terlalu lama. Kalau imam tidak duduk istirahat, makmum duduk istirahat, tidak masalah. Ngejarnya tidak terlalu telat karena duduk istirahat cuma sebentar. Istinsak itu hukumnya apa? Apa wajib atau termasuk rukun? Kalau melihat dari pembahasan Syekh As-Sa'di di sini, beliau tidak masukkan dalam rukun. Melihat dari mazhab Syafi'i juga tidak masukkan dalam rukun. Namun melihat dari pendapat sebagian ulama itu nyatakan berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung karena ini bagian dari wajah. Maka mereka nyatakan bahwasanya ini masuk dalam wajah. Berarti kalau wajah itu wajib, berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung juga wajib. Artinya jangan sampai ditinggalkan. Ada perbedaan dalam masalah ini. Kalau kami sendiri memilih pendapat berkumur-kumur masukkan air dalam hidung, hukumnya sunnah karena tidak disebutkan secara tekstual dalam surat Al-Maidah ayat 6. Di masjid kampung saya, setiap imam pas baca surat ayat terakhir Al-Baqarah, maka makmum akan mengucapkan amin secara lirih. Apakah diperkenankan? Tidak. Ya, tidak diperkenankan seperti itu. Cukup dengarkan saja bacaan imam yang ada. Kalau istinsyak dan istinsar, maka bagaimana urutannya? Apakah mulut dulu atau hidung dulu? Mulut dulu baru hidung setelah itu. Apa hukumnya pamit ke saudara atau relasi saat mau umroh atau haji? Asalnya boleh-boleh saja, yang penting tidak ada amalan-amalan tertentu ketika mau berangkat umroh atau haji. Apa hukumnya memotret atau foto di tanah suci? Kalau dulu foto-foto nggak boleh, bawa masuk kamera juga nggak boleh. Sekarang lebih dibebaskan. Namun saran saya, kalau umroh atau haji nggak perlu banyak-banyak selfie. Dikarenakan apa? Amalan itu lebih bagus jadi amalan yang rahasia. Sedikit-sedikit depan Ka'bah, mentang-mentang sudah depan Ka'bah tulis lagi di kertas lagi, ya.
tulis lagi di kertas ada pesan-pesan tertentu. Kalau dia jomblo ya tadi tulis mudah-mudahan saya cepat dapat jodoh. Pakai lagi foto ini terus masukkan dalam Facebook. Ya, saran saya tidak seperti itulah. Jadi sia-sia waktunya di sana. Seorang anak mengumrohkan bapaknya dengan uang hasil kerja di perusahaan rokok. Apakah sah umrohnya? Saya doakan anak ini mudah-mudahan dapat pekerjaan yang lebih baik, keluar dari perusahaan rokok. Yang kedua, asalnya untuk haji atau umroh biar berkah, dapat kebaikan yang banyak, diambil juga dari harta yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, tidak menerima kecuali dari yang thayyib, dari yang halal saja. Pertanyaan yang terakhir aja nih. Karena keterbatasan ilmu, apakah kita boleh melakukan ibadah dari pemahaman semua mazhab? Keterbatasan ilmu, pelajari semua mazhab, nggak mungkin. Kalau tahu ilmunya terbatas, mendingan konsen pelajari satu mazhab. Ya, kalau punya tingkatan berlebih lagi, pelajari dalil-dalilnya. Itu. Ya, sudah tahu ilmunya terbatas, malah pelajari mazhab-mazhab yang banyak, tambah bingung. Saya milih yang mana? Apalagi dia tidak dikuatkan dengan ilmu usul, tidak mempelajari usul fikih, tidak punya ilmu qawaid, tidak mempelajari ilmu shalah hadis, ya, tidak mempelajari jarh wa ta'dil, tambah bingung lagi. Beda kalau dia mempelajari satu mazhab, sudah saya ini saja. Lebih selamat dia dalam hal ini. Saya pernah mendengar riwayat yang menyebutkan meminta perlindungan dari siksa kubur, baru kemudian siksa jahanam. Apakah sahih? Terbalik semacam itu boleh. Riwayat yang lain tidak berurutan seperti yang dalam doa ini. Namun ingat, intinya kalau ada dalam riwayat lain seperti itu silakan pakai. Namun doa atau zikir pakai bacaan sesuai yang ada dalam riwayat tadi lebih bagus. Artinya jangan kita ubah-ubah. Namun kalau ada dalam riwayat yang lain yang bacaannya berbeda silakan dipakai. Namun kalau plak seperti itu bagusnya hafalkan dan baca yang plak seperti itu. Pertanyaan yang lain insya Allah saya jawab pekan depan insya Allah. Itu saja yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Karena waktunya yang terbatas, kami cukupkan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan dan keberkahan, dan kita diberikan keistiqomahan. Dan kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.